Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Pelatih kepala tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert bersama Dani Lansat, ya, dan juga dengan ada Jordi Cruyff itu di beberapa hari kemarin berada di Inggris, termasuk Alex Pastor juga yang mengunjungi Manchester United. Mungkin dia sebagai komentator ya ketika Manchester United bertarung dengan Lyon ya, kemarin di Liga Eropa, dan United bisa lolos ke babak semifinal. Nah, lain halnya dengan Patrick Kluivert bersama Dani Lansat, tentunya mereka berjalan ya bahkan menyinggahi Stadion Kazam milik dari Oxford United. Ya, di sana ada Ole Romeni, kita tahu pemain tim nasional kita, dan juga dengan Marcelino Ferdinand. Mereka sempat menyaksikan juga pertandingan yang dimainkan ya, bersama dengan Leeds United, dan hasil akhir adalah kekalahan bagi Oxford bermain di kandang. Mereka tumbang dengan 0-1 dari sang tamu, yaitu Leeds. Yang menarik bahwa di Leeds itu kita tahu bersama ada pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk. Ya, Pascal ini tidak bermain karena cedera, dan dia ada di tribun yang menyaksikan pertandingan rekan-rekannya. Mestinya kan dia kalau dia cedera dia bisa istirahat ya untuk memulihkan kondisi dia, tetapi dia menyaksikan, tentunya memberikan support kepada teman-teman yang sedang bertanding, karena ini pertandingan yang krusial juga bagi Leeds United. Leeds harus bisa memenangkan pertandingan melawan Oxford. Leeds ada di peringkat pertama saat ini setelah mencetak kemenangan dan meraih 3 poin di Kazam Stadium, sementara Oxford di urutan 19 dari 24 tim di divisi Championship, ya, kasta kedua di Inggris. Nah, kemenangan ini terasa penting sekali karena dengan tambahan 3 poin mereka 91 poin. Leeds ya ada di atas untuk bisa promosi langsung ke Liga Premier musim depan. Tapi di bawahnya persis ada sama poin. Burnley juga ini sedang berebut dengan Leeds untuk bisa langsung lolos. Poinnya sama, tapi Leeds menang jauh dalam selisih gol. Itu selisih gol Leeds mungkin berbanding 10. Ya, selisihnya terlalu tinggi dengan Burnley. Nah, sementara bagi Oxford, klubnya Marcelino dan Ole Romeni ini itu sekarang sedang berjuang untuk bisa menjauh dari zona merah, zona degradasi. Ada di peringkat 19 dari 24 tim yang ada. Ya, dengan poin saat ini 48 poin, jadi mereka harus berhati-hati. Ya, di bawahnya sedang mengejar ada beberapa klub termasuk Hull City dan Derby County yang juga ikut, ya ada Luton Town juga. Jadi mereka harus bisa hanya 3 poin di belakang Hull City. Dengan sisa 3 pertandingan ke depan, tentunya bagi tim asuhan Gary Rowett ini, ya, Ole Romeni dan kawan-kawan harus bisa memenangkan pertandingan. Paling tidak ada 2 kemenangan saja, mereka bisa aman untuk bertahan di divisi Championship. Oke, nah pemandangan yang menarik bahwa Patrick Kluivert itu bersama dengan Jordi dan Dani Lansat ada di tribun kan, menyaksikan pertandingan Oxford. Nah, di sana ada duduk di depan mereka itu di tribun juga adalah Pascal Struijk. Ya, tentunya karena Pascal ini berkebangsaan Belanda ya, dan mereka dari Belanda, Patrick Kluivert ini, ya tentunya ada percakapan di sana. Pasti ada ngobrol-ngobrol karena sudah duduk ya berdekatan sekali. Nah, kan rumor selama ini itu terus kencang sekali ya, bahkan di Belanda di Football Premier seorang pengamat juga sudah mengatakan bahwa Pascal Struijk itu sedang diamati dan kemudian bisa on the way menuju ke Indonesia untuk dinaturalisasi. Cuma kita tidak tahu itu kapan. Ya, belum ada pernyataan resmi memang dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Tetapi dengan adanya perjumpaan tentunya di Kazam Stadium antara Pascal Struijk, Patrick Kluivert, Jordi Cruyff, Dani Lansat, pasti di sana ada ngomong-ngomong tentunya berkaitan dengan timnas kita. Karena kedepannya kita tahu bersama kita akan bermain melawan Cina tanggal 5 Juni dan Jepang tanggal 10 Juni. Nah, apakah Pascal Struijk bisa tersedia di sana untuk cepat, ini masih di April, di bulan Mei sampai nanti di Juni, atau nantinya setelah kita memastikan untuk lolos ke round 4 ya, ke putaran keempat setelah menang mungkin melawan
Cina dan bisa mendapat paling tidak di posisi keempat untuk lolos bertarung di fase selanjutnya lagi, baru Pascal Struijk itu tersedia. Jadi berarti kalau Pascal itu di next nantinya, mungkin di Oktober, September, Oktober baru dia bisa bergabung, ada penambahan, karena kita butuh pemain-pemain yang bagus ya, bukan saja di belakang tetapi juga di gelandang dan di depan. Penambahan ini terasa sangat penting. Tapi bagi saya pikir kalau ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh tim kepelatihan terhadap Pascal Struijk, apalagi namanya sudah disebut-sebut terus ya untuk bisa ke Indonesia, bukan tidak mungkin Pascal akan berlabuh di tim nasional kita. Cuma kan waktunya kita belum tahu, yaitu kapan, apakah dalam waktu dekat atau di next yang saya bilang tadi itu. Inilah mungkin upaya-upaya yang dilakukan sambil jalan-jalan melihat perkembangan pemain kita yang ada di Inggris ya. Kita tahu bersama ya, mungkin saja di sana ada Maitland Niles juga bersama di Stoke City yang mereka bisa memantau itu ya, kita tidak tahu juga. Tetapi dengan ada percakapan di antara Pascal, Patrick dan Lancet, pasti itu semua akan terlihat. Mereka akan mengajak, mungkin menanyakan langsung pada Pascal ya, untuk ketertarikan dia bermain bersama dengan timnas ketika kita ada di putaran keempat. Semua kan ini bola di tangan Pascal ya, dia yang menentukan. Dan saya pikir Pascal Struijk ini masih bisa eligible lah. Dia belum pernah bermain di tim nasional senior Belanda, dan kalau sudah ada pembicaraan khusus pasti bisa akan mengarah ke sana teman-temannya. Ya semoga, kita berharap bahwa Pascal pemain yang bagus untuk di posisi kiri kalau bermain dengan 3 back di sana. Ada misalnya sekarang kan dengan Jai Ises sebagai kapten, ada Rido dan juga dengan Justin Hubner. Nah di posisi Hubner ini yang akan ditempati mungkin oleh Pascal Struijk, perlu untuk ada di sana. Dia kuat dalam bola-bola atas, dan kelebihan dari Pascal Struijk juga bahwa dia bisa mencetak gol ya, sangat gacor juga dalam hal mencetak gol. Kalau lihat sampai saat ini ada 5 gol yang dia buat dari 35 pertandingan kalau nggak salah ya, yang sudah dia mainkan, atau 30 pertandingan itu dia mencetak 5 gol. Berarti untuk ukuran pemain belakang ini cukup bagus ya. Dan memang bola-bola set piece akan menjadi makanan bagi Pascal Struijk. Dia punya visi reading the game sangat bagus, jadi memang cocok kalau dia berada di agak ke kiri. Kemudian ada Jai, ada Rido, akan sangat kuat memang di barisan belakang ya. Artinya untuk pelapis juga bisa maksudnya bisa bersaing juga dengan Justin Hubner ya. Justin Hubner tahu masih muda, Pascal Struijk juga masih dalam usia keemasan dia ya, 25 tahun, bagus, dan bermain di Leeds teman-teman ya. Leeds itu sudah pernah pada musim kemarin itu ada di Liga Premier turun, nah sekarang mereka mau naik lagi ke Liga Premier. Dan Pascal Struijk ini sedang diincar oleh beberapa klub ya, Brighton and Hove Albion ya konon mengincar Pascal Struijk. Kemudian ada Spurs juga melihat perkembangan dia. Jadi kalau dia bisa bermain di 2 klub ini oke. Tapi kalau Leeds langsung lolos ke Liga Premier musim depan, dia tetap akan bertahan di Leeds United karena dia menjadi pemain paling penting di jantung pertahanan, tidak tergantikan. Sekarang dia memang cedera, lagi istirahat tentunya, dan posisi dia tetap ada di Rodon di belakang, akan menggantikan dia ya. Oke, kita kembali ke pertandingan dengan Oxford. Leeds mendapatkan satu-satunya gol mereka di menit ke-33 ya, itu dari Solomon, dan Ole Romani masuk ke lapangan di menit 65 menggantikan Mark Harris keluar, dan Ole bermain sekitar 25 menit kalau nggak salah ya, dia bermain di sana tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena pertahanan yang kuat dari Leeds. Dia tidak bisa cetak gol. Marcelino tidak ada di dalam bench sekalipun, tetapi Patrick Kluivert dan Dani Lancet ya, termasuk dengan Jordi, sempat menemui Marcelino, tentunya ngomong-ngomong, bercakap-cakap, termasuk dengan Ole, dan sempat ada foto-foto bersama dengan Marcelino ya. Dan ini tentunya suatu hal yang sangat bagus ketika pelatih tim nasional Indonesia berkunjung ke anak asuhnya, ke pemain-pemain yang nantinya dia akan pakai untuk pertandingan melawan Cina dan melawan Jepang. Soal nanti perkembangan bagaimana dengan pertemuan dengan Pascal Struijk, tentunya kita akan tunggu. Ya, ini menjadi penasaran tentunya bagi para penggemar sepak bola Indonesia untuk bisa melihat perkembangan ke depan dengan pemain-pemain yang akan kita
rekrut. Tentunya bukan cuma Pascal, ada beberapa nama-nama lagi yang diisukan, dirumorkan untuk bisa bergabung. Tapi mungkin saja itu di next ya. Kalau tidak di bulan ini atau bulan depan, tidak sampai ke sana, itu akan di putaran keempat. Lebih banyak ke sana teman-teman. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.